Tata tertib kampanye bagi calon kepala desa harusnya ditaati setiap calon yang mengikuti kontestasi Pilkades. Namun ada polemik yang terjadi pada saat calon kepala desa melaksanakan kampanye yang diduga ada unsur kesengajaan dari tim kemenangan calon kepala desa bernomor urut 1 membagi-bagikan minyak goreng dan bantuan lainnya sebanyak 2.000 paket pada warga secara gratis. Dengan adanya pelanggaran yang diduga menyalahi aturan yang sudah dilakukan oleh tim kemenangan salah satu calon kepala desa bernomor urut 1, maka kuasa hukum sekaligus tim kemenangan dari Yuli, calon kepala desa Sena bernomor urut 5, harap Penta SHMH Sembiring angkat bicara. Sabtu 16 April 2022 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kuasa hukum daripada calon nomor 5 menjelaskan pertemuan kami tadi di kantor desa Jalan Sena. Banyak keterangan-keterangan yang perlu kita perhitungkan dan kita bahas karena calon nomor 5, di mana tadi kami udah buat pengaduan ke kantor desa Sena. Itu ada pasal 9 ayat I dan Z katanya. Jadi kami udah konfirmasi tadi sama Pak Ketua DPD. Jadi katanya itu tidak ada di situ, tapi kami setelah kami kasih itu pengaduan tidak ada sampai sekarang jawabannya. Tapi tadi saya udah pertegaskan, dia sore ini janji membalas surat pengaduan kami yang kami layangkan sama mereka. Bahkan C6 tadi banyak bapak-bapak dan ibu-ibu di warga kita sini yang belum mendapat. Dia tadi udah berjanji itu Bapak BPD itu hari ini dituntaskannya dan semua masalah-masalah akan dijawab beliau nanti untuk kita calon nomor 5. Jadi dia pun berjanji tadi kalau nggak nanti bagus semua pelayanan kami atau bagaimana nanti jawaban kami, berhak kami menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Kami pun sependapat, kami pun nanti permasalahan-permasalahan yang ada di pemilihan kepala desa Sena ini seyogianya hari Senin tanggal 18 April 2022, kalau menyalahi prosedur hukum kami akan gugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan pengaduan secara pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab yang bersangkutan berjanji. Itulah kesepakatannya, kita tunggu sampai sore ini. Dia katanya sampai sore ini dia memberikan jawaban karena balasan surat kami. Kalau dia tidak membalas itu, kami juga akan laporkan. Berarti dia memberikan keterangan bohong. Sebab DPD tadi itu udah berjanji sama kita itu, Bapak Hercules, janji dia sore ini dituntaskan semua, baik form balasan daripada pengaduan dari nomor urut 5 akan dibalas. Begitu pula C6 yang belum dibagikan hari ini dituntaskan semua. Jadi begitulah kita laksanakan supaya bisa berjalan dengan baik pemilihan Kades Desa Sena ini, supaya yang 5 calon ini bisa mendapat kepuasan dalam pemilihan. Sebab kalau nggak nanti begini, ya kita apa artinya? Kita ada peraturan, ada itu tatip. Di tatip pun itu pasal 56 itu kan ada itu tertera itu. Kalau membagi-bagikan sembako, itu memberikan uang, itu ada sanksinya. Ada sanksinya di tatip itu. Jadi itulah dia supaya nanti dalam pemilihan kepala desa tanggal 18 April 2022 bisa berjalan dengan baik. Kita tetap menjaga kesiagaan dan memantau terus dan bisa berjalan dengan baik pemilihan Kades Desa Sena itu. Itulah kami sebagai kuasa hukum dari kantor advokat Penta Sembiring SHMH dan rekan, kuasa hukum dari nomor urut 5 Ibu Yuli, pasal 56 itu kan, tatip itu.
itu tertera di situ apabila kita memberikan bantuan-bantuan berupa sembako, berupa uang, waktu kampanye itu melanggar. Ada sanksinya. Nanti hukum yang memberikan sanksi. Hukum lebih tahu nanti di situ bagaimana penegak hukum dari segi pidana itu sudah mengerti nanti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal-pasalnya pun nanti sudah tahu dia. Begitu pula nanti kalau ada kesalahan administrasi dalam pemilihan kepala desa Sena ini, bagian administrasi tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tatib, kita akan gugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Supaya jelas dia, tapi setelah selesai ini pemilihan tanggal 18 itu baru nampak nanti. Situ baru nampak dia kejelasannya. Apakah itu masuk Peradilan Tata Usaha Negara atau hukum pidana. Begitulah dia dari kami, kuasa hukum nomor urut 5, Ibu Yuli. Terima kasih. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Ketua DPRD Deli Serdang Jakisari SH saat menggelar sosialisasi Perda yang dilaksanakan di Dusun 5 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa, beliau mengatakan, ini adalah sosialisasi Perda yang sudah disahkan oleh Kabupaten Deli Serdang tentang pemilihan kepala desa, Perda Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang pemilihan kepala desa di tahun 2022 dan 2023. Jadi gimana Pak? Ada sanksinya tidak Pak kalau ada cara satu calon kepala desa menyalahi aturan Pak? Ada sanksinya, dilaporkan ke panitia kecamatan. Kalau panitia kecamatan tidak sanggup, dilaporkan ke panitia kabupaten. Terkait pembagian minyak dalam kampanye ini tanggapannya Pak? Jadi tidak boleh Pak, dan harus dilaporkan, dan harus saya minta panitia kecamatan, Camat Batangkuis untuk menindak itu. Kalau boleh tahu Pak, sanksinya apa itu Pak? Kalau boleh tahu Pak? P2K boleh memberhentikannya jadi calon. Panitia pengawas itu adalah pihak kecamatan yang di dalamnya ada polisi, kepolisian, Forkopimdam kecamatan. Kalau tidak sanggup silakan kabupaten, situ ada kita. Siapa? Pak Boti. Saya kira itu saja. dari Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Skala Pos TV, Joni Suherianto mengabarkan.